Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabar hari ini? Saya DR. Hendra ingin berbagi kisah dan pesan penting buat Bapak Ibu semua, khususnya yang sudah memasuki usia lanjut. Bapak Ibu tahu nggak, bahwa banyak lansia yang merasa minder, tidak berharga, bahkan malu karena fisiknya sudah tidak sekuat dulu. Padahal sebenarnya, setiap uban, setiap keriput, dan setiap pengalaman hidup Bapak Ibu adalah tanda kebesaran dan kebijaksanaan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya Bapak Ibu, di-like, di-komen, dan di-subscribe, biar kita bisa terus berbagi ilmu dan semangat sehat bersama. Bapak Ibu, percaya diri itu bukan soal muda atau tua, bukan soal kuat atau lemah. Percaya diri itu tumbuh dari rasa bangga terhadap diri sendiri. Banyak lansia kehilangan rasa percaya diri karena merasa tidak dibutuhkan lagi. Anak-anak sibuk, badan tidak sekuat dulu, dan pikiran mulai pelupa. Tapi Bapak Ibu harus tahu, Bapak Ibu itu adalah sumber pengalaman, sumber doa, dan sumber kasih yang luar biasa. Nah, biar Bapak Ibu bisa tetap percaya diri dan bahagia, saya punya beberapa cara sederhana, tapi sangat bermanfaat. Tidur adalah kebutuhan dasar manusia yang sangat penting untuk memperbaiki fungsi tubuh dan otak. Pada orang lansia lanjut usia, tidur bukan hanya sekadar istirahat, tetapi juga merupakan waktu di mana otak melakukan proses pembersihan racun, perbaikan sel-sel saraf, serta menstabilkan memori dan emosi. Namun, banyak lansia yang mengalami kesulitan tidur atau insomnia. Kondisi ini bisa tampak sepele di awal, tapi ternyata membawa dampak serius bagi kesehatan otak dan jantung. Susah tidur pada lansia sering ditandai dengan sulit memulai tidur, butuh waktu lama untuk terlelap, sering terbangun di tengah malam, tidur hanya sebentar dan tidak nyenyak, bangun terlalu pagi dan tidak bisa tidur lagi, rasa kantuk di siang hari tapi tidak bisa tidur malam. Masalah tidur ini bisa disebabkan oleh banyak faktor. Ke-1, perubahan hormon. Seiring usia, produksi melatonin hormon tidur menurun. 2. Masalah kesehatan, seperti nyeri sendi, tekanan darah tinggi, diabetes, gangguan prostat, atau penyakit jantung. 3. Kecemasan dan stres. Lansia yang sering merasa kesepian, cemas, atau banyak pikiran, sulit tidur nyenyak. 4. Obat-obatan tertentu. Beberapa obat tekanan darah, depresi, atau nyeri dapat mengganggu pola tidur. 5. Gaya hidup, kurang aktivitas fisik, terlalu banyak tidur siang, atau minum kopi atau teh di malam hari. Hubungan susah tidur dengan risiko stroke. Susah tidur atau kurang tidur kronis bisa menyebabkan tekanan darah naik secara perlahan. Ketika tubuh tidak mendapatkan waktu istirahat cukup, sistem saraf tetap aktif seolah-olah dalam keadaan siaga. Hal ini menyebabkan pembuluh darah menegang dan tekanan darah meningkat. Kalau hal ini terjadi terus-menerus, dinding pembuluh darah jadi kaku dan rusak. Aliran darah ke otak terganggu, risiko stroke meningkat tajam. Menurut penelitian medis, lansia yang tidur kurang dari 5 jam per malam memiliki risiko stroke 2 kali lebih tinggi dibanding yang tidur cukup 6-8 jam. Selain itu, tidur terlalu lama lebih dari 9 jam juga tidak baik, karena bisa menandakan gangguan pada fungsi otak atau metabolisme tubuh. Ketika otak tidak mendapat suplai oksigen cukup akibat tekanan darah tinggi atau pembuluh darah tersumbat, stroke bisa terjadi sewaktu-waktu, terutama saat malam hari ketika tubuh seharusnya istirahat. Hubungan susah tidur dengan risiko pikun demensia. Tidur adalah waktu penting bagi otak untuk membersihkan zat sisa metabolisme saraf, termasuk protein beta-amyloid, penyebab utama pikun Alzheimer. Saat tidur nyenyak, terutama fase tidur dalam atau deep sleep, sistem pembersihan otak yang disebut glymphatic system aktif bekerja. Kalau tidur terganggu terus-menerus, racun otak ini menumpuk, menghambat koneksi antar sel saraf, dan lama-lama menyebabkan penurunan daya ingat, kesulitan fokus, dan kebingungan. Penelitian menunjukkan, lansia yang tidur 6 jam per malam memiliki risiko pikun 30-40 lebih tinggi. Tidur tidak teratur
mengganggu ritme sirkadian jam biologis, yang mempengaruhi produksi hormon, metabolisme, dan kesehatan mental. Gangguan tidur jangka panjang mempercepat penyusutan volume otak di area hipokampus, yaitu pusat memori. Ciri-ciri awal lansia yang kurang tidur dan mulai mengalami dampak. Ke-1, mudah lupa hal kecil menaruh barang, lupa janji, lupa nama. 2, emosi tidak stabil, mudah marah atau cemas. Ketiga, tekanan darah naik tanpa sebab. Keempat, mudah lelah meski tidak banyak aktivitas. Kelima, tidak semangat beraktivitas pagi hari. Keenam, sering merasa pusing, mata berkunang, atau jantung berdebar. Jika tanda-tanda ini muncul dan dibiarkan berbulan-bulan, maka risiko stroke, gangguan jantung, dan kepikunan semakin besar. Cara mengatasinya secara alami. Untuk membantu lansia tidur lebih nyenyak, bisa dilakukan cara alami tanpa obat tidur kimia. Ke-1, jaga rutinitas tidur tetap teratur, tidur, dan bangun di jam yang sama setiap hari. 2, hindari tidur siang terlalu lama. Cukup 20-30 menit. 3, kurangi kafein dan gula di sore hari. 4, berjemur di pagi hari selama 15-20 menit, agar tubuh memproduksi vitamin D dan mengatur hormon melatonin. 5, olahraga ringan seperti jalan santai atau senam lansia tiap pagi atau sore. 6, gunakan aromaterapi alami seperti minyak lavender, serai wangi, atau kayu manis. 7, minum air hangat sebelum tidur, bisa ditambah madu sedikit. 8, dengarkan musik lembut atau dizikir atau shalawat untuk menenangkan pikiran. 9, jangan membawa pikiran berat ke tempat tidur, usahakan suasana hati tenang. 10, hindari menatap layar HP atau TV terlalu lama sebelum tidur. Makanan yang membantu lansia tidur lebih nyenyak. Ke-1, pisang mengandung magnesium dan triptofan untuk relaksasi otot. 2, susu hangat kaya kalsium dan melatonin alami. 3. Alpukat mengandung lemak sehat dan vitamin B6 yang membantu produksi serotonin. 4, buah ceri, sumber alami melatonin. 5, daun mint atau teh chamomile, menenangkan saraf dan membantu tidur cepat. Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabar hari ini? Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya Bapak Ibu, di like, di komen, dan diisi asal dari kota mana aja, biar kita saling kenal dan terus terhubung dengan channel kesehatan DR Hendra. Nah, Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas buah-buahan yang bagus untuk lansia. Ada 9 macam buah yang sangat baik dikonsumsi untuk menjaga kesehatan tubuh di usia lanjut. Bapak Ibu cukup konsumsi 1 atau 2 macam buah setiap hari, supaya tetap segar, bugar, dan jauh dari penyakit. Jadi, jangan salah pilih ya, karena tidak semua buah cocok untuk usia lanjut. Di video ini kita akan kupas satu persatu manfaatnya, biar Bapak Ibu paham dan bisa memilih buah yang tepat sesuai kondisi tubuh. Mari kita simak bersama-sama, biar tidak salah paham, biar tidak salah konsumsi, dan yang paling penting, biar lansia tetap sehat, kuat, dan bahagia. York, kita bahas satu persatu buahnya ya Bapak Ibu. Lansia sering berpikir bahwa sulit tidur itu hal biasa karena faktor umur. Padahal, di balik sulit tidur, ada bahaya besar yang mengintai. Stroke dan kepikunan dini. Bayangkan, otak yang tidak istirahat cukup akan bekerja terus. Tanpa waktu bersih-bersih, sel otak menumpuk racun, pembuluh darah menegang, dan tekanan darah naik perlahan tanpa disadari. Saat malam hari, tubuh seharusnya memperbaiki diri. Tapi kalau tidur terganggu, jantung tetap berdenyut cepat, dan pembuluh darah di otak bekerja tanpa henti. Lama-kelamaan, salah satu pembuluh darah bisa pecah atau tersumbat. Inilah yang menyebabkan stroke tiba-tiba di pagi hari. Seringkali, setelah malam yang panjang tanpa tidur. Selain itu, tidur buruk juga membuat otak sulit menyimpan memori. Itulah kenapa banyak lansia yang sering lupa menaruh kacamata, lupa nama cucunya, atau lupa sudah makan apa. Itu bukan sekadar pelupa karena tua,
tapi tanda awal otak yang mulai lelah karena kurang tidur. Tidur nyenyak itu seperti membersihkan isi kepala. Kalau tidak tidur cukup, kepala terasa berat, emosi cepat naik, dan daya pikir menurun. Maka dari itu, tidur cukup 6-8 jam tiap malam adalah obat alami paling murah untuk mencegah stroke dan pikun. Mari kita lihat contoh nyata dari Pak Amir, seorang pensiunan berusia 68 tahun. Beberapa bulan terakhir, Pak Amir sering mengeluh susah tidur. Ia sering terbangun tengah malam, duduk di kursi menatap jam, dan baru bisa tidur menjelang subuh. Istrinya, Bu Siti, sudah berkali-kali mengingatkan untuk periksa, tapi Pak Amir menganggap hal itu wajar karena faktor umur. Awalnya tidak ada masalah besar, tapi perlahan Pak Amir mulai sering lupa menaruh kunci motor, bahkan lupa sudah makan atau belum. Badannya juga sering lemas, tekanan darah naik turun, dan kadang jantung berdebar. Suatu pagi, setelah semalaman tidak bisa tidur, Pak Amir tiba-tiba jatuh saat berjalan ke dapur. Setelah diperiksa di rumah sakit, ternyata Pak Amir mengalami stroke ringan akibat tekanan darah tinggi dan gangguan pembuluh darah otak. Dokter menjelaskan bahwa kurang tidur kronis bisa memperparah tekanan darah dan mempercepat penumpukan plak di pembuluh darah otak. Sejak itu, Pak Amir mulai mengubah pola hidupnya. Setiap pagi, ia berjemur 20 menit. Sore hari, berjalan kaki pelan sambil mendengarkan murotal. Minum susu hangat dan madu sebelum tidur. Menghindari menonton TV larut malam. Perlahan, tidurnya mulai membaik. Ia bisa tidur 6 jam tanpa terbangun, tekanan darahnya stabil, dan daya ingatnya pun mulai kembali tajam. Sekarang, setiap kali bertemu teman-temannya di pos ronda, ia sering berkata, "Tidur itu obat paling ampuh, jangan diremehkan. Kalau kita sayang otak dan jantung kita, tidurlah cukup." Cerita Pak Amir menjadi pengingat bagi semua lansia dan keluarganya bahwa susah tidur bukan hal sepele. Ia bisa menjadi tanda awal tubuh dan otak sedang kelelahan dan butuh istirahat yang layak. Menjaga tidur yang cukup bukan hanya membuat tubuh segar, tapi juga menyelamatkan dari risiko stroke, kepikunan, dan kematian mendadak. Lansia sering kehilangan rasa percaya diri karena merasa tidak dibutuhkan lagi. Kita bisa mengubah itu dengan memberi tugas kecil yang bermakna. Minta pendapat mereka sebelum mengambil keputusan keluarga. Ajak bantu mengurus cucu, menyiram tanaman, atau menyiapkan sarapan. Biarkan mereka tetap berperan sebagai penasehat keluarga. Dengan begitu, mereka merasa masih berguna dan dihargai. Berikan pujian dan penghargaan tulus. Setiap kali lansia berhasil melakukan sesuatu, sekecil apapun, puji dan apresiasi. Kata-kata sederhana seperti ini bisa membuat hati lansia berbunga-bunga. Mereka akan merasa dihormati dan lebih percaya diri menghadapi umur yang bertambah. Dorong untuk tetap aktif secara fisik. Olahraga ringan membuat tubuh segar dan pikiran positif, misalnya jalan pagi, senam lansia, atau berjemur. Ajak ikut kegiatan lingkungan. Ketika tubuh terasa kuat, percaya diri ikut naik. Mereka merasa masih bisa mandiri. Ajak mereka mengingat keberhasilan di masa lalu. Kadang, lansia minder karena merasa tidak berguna. Tugas kita adalah mengingatkan masa-masa hebat mereka. Kenangan positif ini menguatkan batin dan menumbuhkan rasa bangga diri. Beri kesempatan untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Lansia punya banyak pengalaman hidup. Kalau mereka sering diajak bercerita atau berbagi nasihat, mereka merasa dihormati. Otaknya tetap aktif, dan percaya diri meningkat karena merasa masih dibutuhkan. Bangun lingkungan sosial yang positif. Lingkungan berpengaruh besar pada mental lansia. Bantu mereka bergaul dengan teman sebaya di pengajian atau kegiatan senam pagi. Saat punya teman ngobrol, mereka lebih ceria. Berikan dukungan emosional tanpa menyalahkan. Jangan mempermalukan lansia kalau mereka lupa atau lambat. Nada bicara lembut membuat mereka tidak merasa gagal atau rendah diri. Ajak melakukan hal yang mereka sukai, seperti menanam bunga, memasak, atau mendengarkan musik kesukaan masa muda. Kegiatan yang memberi rasa berhasil membuat hati bahagia. Rawat penampilan dan kesehatan diri. Ajak lansia tetap merawat diri dengan baju bersih dan wangi,
serta periksa kesehatan rutin. Rasa segar dari luar menumbuhkan semangat dari dalam. Tanamkan nilai ibadah dan syukur. Ingatkan bahwa setiap umur adalah anugerah. Bimbing lansia untuk banyak bersyukur. Rasa syukur membuat hati tenang dan menumbuhkan percaya diri spiritual. Kesimpulannya, libatkan mereka. Beri pujian, jaga kesehatan, ajak bersosialisasi, dan bangun rasa syukur. Ketika lansia merasa dihargai, didengarkan, dan dibutuhkan, mereka akan kembali percaya diri, bahagia, dan semangat menjalani hari-harinya. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang jangan malu dengan umur, jangan minder dengan perubahan fisik, karena semakin tua, semakin berharga. Semakin lemah tubuh, semakin kuat doanya. Semakin banyak uban, semakin tinggi derajat kebijaksanaan. Saya Dr. Hendra mengingatkan, percaya diri itu adalah obat hati yang paling mujarab. Selama Bapak Ibu punya semangat dan rasa syukur, maka hidup akan tetap indah, walau usia terus bertambah. Jangan lupa ya Bapak Ibu di-like, di-komen, dan di-share, biar semakin banyak lansia yang tetap semangat dan percaya diri di usia senja. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.